Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafa lana dinis salam wa ayatahu bil ilmi ulama wal awliya'il kiram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Yang terhormat dan saya hormati segenap dosen penguji sekaligus pembimbing di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahsun. Di sini saya mengajar SKI di Madrasah Sanawiyah Raudhatul Mujawidin yang beralamatkan di Desa Mekar Kencana, Kecamatan Limbu Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saya mengajar SKI di fase kelas D pada hari ini, sekaligus menjadi peserta PPG batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2460102443. Pada hari ini saya akan melakukan uji praktek kinerja atau pembuatan video tentang dakwah Wali Songo, subtopik dengan Sunan Kalijogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya pada hari ini? Ini ada kabar baik bahwa kita hari ini sedang sama-sama menikmati hidup, ya, menikmati hidup dalam rangka menjadikan pendidikan sebagai faktor utama kemajuan sebuah bangsa. Ya. Saya ingat betul bahwa untuk merobohkan atau memusnahkan dunia yang paling mudah tanpa perang, tanpa ada peperangan, itu dengan cara menghancurkan pendidikannya dulu. Pendidikannya dihancurkan, berarti mereka, negara tersebut tanpa perang pun sudah menang. Ya, maka hari ini sebagai motivasi dan persepsi, mari kita sama-sama ikuti kegiatan hari ini dengan baik. Tolong meja kursi yang belum pas atau hal-hal yang terkait ketidaknyamanan diperhatikan. Sudah siap belajar pagi hari ini? Belajar bareng? Saya mohonkan untuk ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Bangsa Indonesia tidak hanya dengan doa saja. Ya. Kehidupan berkelanjutan harus diikuti dengan profil Pancasila atau profil pelajar Pancasila yang berbasis rahmatan lil alamin. Untuk itu, pada pagi hari ini kita nyanyikan lagu nasional yang berjudul Tanah Airku. Airku selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, pagi hari ini kita absen dulu nama-nama kelas 7 fase D ini. Untuk nama Intan Erliza hadir. Kemudian Lunatri, ya, Lunatri hadir. Kemudian Hazinatul Asroriyah, ya. Alisah Hilyatul, Etika Ayu, Etika Ayu sakit betulan ya?
Semoga tidak ada yang menyakiti ya. Ini tadi ada anak yang dua yang tidak berangkat. Yang satu namanya Etika Ayu Desa, kemudian Siti Wijayanti. Bisa kita mulai kegiatan belajar kita hari ini? Tentu saya ingatkan lagi, kemarin kita sudah membahas banyak tentang peran serta Islamisasi di Indonesia melalui Wali Songo. Pada kegiatan pagi hari ini, kita akan bahas tentang sedikit, atau mungkin kita perlu ingat lagi, siapakah nama-nama Wali Songo? Ada yang ingat? Boleh tunjuk jari. Nama-nama Wali Songo. Intan. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung. Oh iya, terima kasih. Boleh tepuk tangan semuanya. Kami ingatkan lagi materi kita hari ini, yaitu dakwah Wali Songo seputar Sunan Kalijogo. Ya, tadi saya sudah ingatkan siapa nama-nama Wali Songo, masih ingat? Atau mungkin perlu diingatkan dengan nada lagu bareng-bareng? Kita mulai dari Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rafi'ah Syari wa daraji, al-fatayadi, rotal alami, ya uwailaju, diwal karomi, diwal karomi. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Madun, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria Ya Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sotik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Terima kasih semuanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengukuhkan, menguatkan lagi tentang profil pelajar Pancasila. Yang berarti bahwa pelajar Pancasila diharapkan sekaligus menjadi pelajar rahmatan lil alamin, nasionalis. Pada kesempatan hari ini dengan tema dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo. Ada yang tahu Sunan Kalijogo itu siapa? Nama asli minimal. Ada yang tahu? Silahkan tunjuk jari. Raden Said. Betul apa salah? Betul. Kita ingatkan lagi ya, bahwa Sunan Kalijogo itu nama julukan. Ya, nama aslinya adalah Raden Said. Bahkan Sunan Kalijogo sendiri punya banyak nama. Ya, Bapak guru yang saya ingat ada namanya Dalang Brangasti, ada namanya Brandal Lokajaya, ada termasuk Sunan Kalijogo. Itu bagian daripada nama lain dari siapa? Sunan Kalijogo. Kemudian karena kita ingat betul bahwa Sunan Kalijogo merupakan sosok yang sangat istimewa. Saking istimewanya, ya, budaya pun dijadikan sebagai media dakwah. Ya. Ciri khas utama daripada dakwah Wali Songo tentu satu menggunakan wayang, yang kedua menggunakan gamelan. Mungkin saya ingatkan lagi, ada nggak di tempat kalian sebuah komponen masyarakat atau tradisi yang berbalut budaya sekaligus menjadi dakwah? Saya ingatkan lagi, ada enggak
di tempat kalian, di kehidupan sehari-hari, masyarakat menggunakan media, baik jatilan, gamelan, atau hal lain dijadikan sebagai media dakwah. Ada apa tidak? Di desa kalian ada? Nah, ini berarti bukti akulturasi budaya penting. Ya. Jadi dulu kenapa kok Wali Songo menggunakan, khususnya Sunan Kalijogo menggunakan apa namanya? Wayang, di antaranya adalah akulturasi tersebut. Menginginkan bahwa budaya kita banyak. Ya. Budaya kita banyak, maka jangan sampai putus gara-gara tidak ada generasi yang mengikutinya. Saya lanjutkan pertanyaan pemantik ya. Pertanyaannya adalah, apa seni atau tradisi di Rimbo Bujang yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kebaikan? Mungkin ada yang tahu anak-anak semuanya? Coba Mbak yang belakang namanya siapa tadi? Kenalkan. Ya. Apa jawabannya? Jaranan ya. Ini tuh salah satu bagian daripada tradisi atau kesenian yang bisa kita gunakan sebagai apa namanya media dakwah. Tepuk velocity. Terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kegiatan metode pembelajaran kali ini dakwah Wali Songo saya gunakan dengan PJBL, Project Basic Learning. Ya. Maka tentu ada masalah yang ingin kita angkat. Ya. Kesenian apa sih yang ada di sekitar tadi bagiannya Anda sudah dijawab. Kemudian nanti kita akan membuat sebuah proyek kecil, yaitu membuat poster yang mungkin ada namanya perpaduan akulturasi atau kata-kata yang mungkin sebagai ya penyemangat atau support, memotivasi dengan diri kita masing-masing. Untuk itu kita bagi kelompok ya. Kelompok 1 ya, terbagi mulai dari Mbak Eka Swastika dan kawan-kawan. Kelompoknya karena kita inginkan bahwa Wali Songo punya corak 4 yang paling kekeh, paling kuat. 1 ukir, saya ingatkan lagi. Ukir, yang kedua gamelan, yang ketiga adalah wayang, yang keempat adalah blangkon atau surjan. Itu identitas. Saya ingatkan lagi, kelompok yang pertama namanya adalah ukir ya. Kelompok ukir. Kelompok 2 ada namanya Mbak Intan Erlica dan kawan-kawan. Dibagi kelompok 2 dengan nama kelompok wayang. Yang ketiga kelompoknya Mbak Tiwi. Kelompok 3 dengan tema blangkon. Kemudian yang keempat ada Mbak Samroh dan teman-teman. Ini kita kasih nama apa ya? Ada yang tahu enggak tadi yang kelewatan? Ya, gamelan. Ya, gamelan. Kelompok gamelan. Sebelum membuat proyek, ya, mungkin Anda perlu diskusi sebentar, ya, diskusi. Rencana apa sih yang akan Anda buat ya, dalam menyampaikan pesan dakwah? Ya. Ini Bapak Guru kasih kesempatan untuk anak-anak membuat sebuah poster kecil, ya. Kita buat proyek kecil-kecilan, nanti kita gambar di sini dengan durasi warna yang mungkin sesuai dengan kreativitas dan tingkat kecerdasan kalian masing-masing. Boleh gunakan tab yang ada di meja kalian seperti ini, dijadikan untuk mencari sumber belajar. Kita buka tabnya, boleh, kemudian sebagai acuan, mungkin di buku atau mungkin di file yang pernah kemarin saya kasihkan, bisa jadikan contoh. Ya, ini pembagian kertas untuk menjadikan proyek.
Kertas sudah dibagikan, media, alat-alat sudah. Ini coba kalian membuat sebuah poster ya. Poster yang Anda gunakan dalam menyampaikan dakwah ya. Tadi ada penggaris kan? Ada penggaris digunakan untuk ini. Dilihatkan kerjasamanya gitu, pakai spidol atau pakai apa ini kan ada. Jangan lupa dikasih apa frame ya, frame atau apa namanya bingkai ya. Ya, ini tulis kelompoknya, kemudian presentasikan sesuai bahasa dan pemahaman kalian. Karena ini merupakan proyek pembuatan poster ya. Terus, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan poster kami. Akehno syukuri nikmat supaya ora sambat. Banyaklah syukuri nikmatmu supaya gak banyak mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah poster yang berisikan tentang kata-kata petuah yang pernah saya dengar. Kata-katanya berisikan aja keminter, mundak keblinger, aja sidra, mundak cilaka, yang memiliki arti jangan pernah merasa paling pintar sehingga Anda tidak terjerumus. Jangan suka menipu sehingga Anda tidak terluka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan poster kami, yakni menanggala ora masalah, sepenting ora bubrah. Yang artinya menanggala itu tidak masalah, yang penting tidak runtuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat presentasi kalian ya tentang pembuatan poster pada pagi hari ini ada beberapa poster yang telah Anda buat. Setelah saya amati dan evaluasi, memang materi kita padat ya, proyek tidak begitu sempurna ya. Harapannya nanti ke depan proyek tersebut jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Kemudian perlu diingatkan bahwa hari ini sangat banyak yang kita ambil dari materi dakwah Wali Songo, terutama tentang sifat afektif, sikap psikomotorik, dan kemudian sikap diskusi yang Anda tampilkan melalui pembuatan poster dakwah Wali Songo tersebut. Dan yang terakhir, sebelum acara kami tutup pembelajaran pagi hari ini, tentu ada namanya kesimpulan dari apa yang kita dapatkan dari pembelajaran pagi hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa dakwah Wali Songo berbasis budaya masih sangat relevan sampai hari ini. Jadi, dimanapun berada,
relevansi antara budaya dengan agama sekaligus menjadi media dakwah merupakan sikap positif yang harus kita ambil kemanfaatan dari budaya tersebut. Kemudian kesimpulan yang kedua, peserta didik antusias dalam arti lebih semangat karena menggunakan banyak cara belajar, mulai menggambar, diskusi, menentukan warna, dan apalagi ditambah dengan kekompakan. Itu menjadi poin penting dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita tutup, saya mohonkan salah satu dari peserta didik untuk menyampaikan kesan, pesan atau testimoni mengenai pembelajaran kita pagi hari ini. Melalui proyek ini, saya jadi lebih memahami bahwa Wali Songo tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga membangun peradaban melalui budaya, seni, dan pendidikan. Kami membuat peta interaktif dan presentasi kelompok yang menjelaskan metode dakwah setiap wali. Proses kerjanya membuat saya menjadi lebih aktif berdiskusi, mencari informasi, dan bekerja sama dengan teman. Ini pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna, karena saya benar-benar terlibat dan memahami isi materinya. Terima kasih untuk yang terakhir, sebelum kami tutup, mari kita sama-sama menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Tanggorajo. Kita menyanyikan lagu daerah untuk mencintai bahwa budaya kita masih relevan, masih sama, kemudian masih sesuai dengan kebudayaan Indonesia saat ini. Untuk semuanya diharapkan berdiri. Tanggorajo di Muara Tebu, tempat namu domain bersama. Situ mulai awal cerita, Muara Tebu jadi kota budaya. Simpang Lima bertubuh kipas, hendak menuju ke Pasar Tebo. Kita tutup pembelajaran kita pagi hari ini bersama-sama dengan doa dan harapan semoga apa yang kita dapatkan pagi hari ini mempunyai kenangan baik dari segi pembelajaran ataupun media pembelajaran. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.